Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan tutorial bagaimana cara menggunakan platform Magic School AI, di mana platform ini betul-betul sangat membantu para pengajar dalam memenuhi setiap bahan ajar di kelas biar nggak bosen, dan tentunya lebih simpel dibandingkan kita manual. Nah, dari sekitar 84 item yang ada, aku mau kasih 6 item yang sangat bermanfaat dan betul-betul pasti dipakai untuk seluruh pengajar, yang pastinya mudah. Oke, kita ikutin aja video ini. Nah, yang pertama, pilih menu Google yang kalian punya. Nah, setelah sudah kalian pilih, ketik Magic School AI. Nah, kalau udah dapet nih, klik yang paling atas. Setelah itu kalian langsung sync up. Itu free, teman-teman. Nah, kalau udah ini kan aku langsung masuk ya. Kalau misalnya kalian baru masuk itu pasti dia bakalan login dulu. Nah, kalian login aja pakai email kalian. Terus kalau mau ganti bahasa, itu gampang banget karena ini semua kan bahasa Inggris. Nah, diganti ke bahasa Indonesia. Nah, klik aja menu itu, udah ganti deh jadi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya metode atau generator apa yang pertama aku pengen tunjukin? Ini dia, kuis pilihan ganda. Yang pertama kali kalian lakuin adalah pilih kelas. Nah, aku pilih kelas 12. Terus berapa soal yang pengen kalian tunjukin? Nah, aku pilih 20 soal ya. Nah, pokoknya kelasnya aku ganti jadi kelas bahasa aja. Terus topiknya aku bikin ekonomi kreatif. Nah, soal harus ekonomi kreatif dengan 4 pilihan opsi disertakan terkait fungsi dan manfaatnya. Nah, udah klik aja hasilkan. Setelah itu muncul 20 soal beserta 4 opsi yang udah kita lakukan tadi di awal ya teman-teman. Terus kelebihannya apalagi selain cuma buat soal? Di dalam soalnya ini juga udah sekaligus kunci jawabannya. Keren banget gak? Keren banget dong. Nih, lihat ya, aku scroll lagi sampai bawah udah ada kunci jawabannya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal salin aja, masukin deh ke Word. Dah, besoknya siap di print. Gitu teman-teman. Selanjutnya aku mau tunjukin generator yang lain sama kalian. Generator kedua yang aku pilih, kita ke generator lagu aja dulu. Nah, di generator lagu ini yang perlu kita lakuin adalah ketik topik lagu yang kalian mau. Maksudnya materi tentang apa? Ekonomi kreatif, sama aja kayak tadi ya. Nah, tulislah tentang mengisahkan apa maunya. Ekonomi kreatif mengubah dunia. Judulnya udah bagus ya. Terus kalian masukin detail yang harus dimasukkan dalam lagu itu, item-item apa yang penting di dalam setiap lirik lagunya. Misalnya nih aku tulis fungsi, manfaat, terus inovasi dari ekonomi kreatif tentunya. Nah, fungsinya apa sih lagu ini teman-teman? Tentunya untuk ice breaking biar nggak bosan di kelas. Dan ini sangat membantu buat setiap murid-murid itu bisa nginget sesuatu dari yang misalnya gaya belajarnya audible. Nah, ini betul-betul singkat tapi mudah dimengerti. Terus kita ketiklah nama artis sama judul lagu yang pengen kita masukin nadanya ke lirik dari topik kita yang awal. Kayak aku tulis Mariah Carey di judulnya yang Hero. Nah, kalau udah selesai kita hasilkan. Nanti muncullah seperti ini.
Nah, udah semua dari verse-nya, chorus-nya, terus bridge-nya juga udah semuanya di sini, teman-teman. Betul-betul memudahkan bukan? Tuh judulnya Ekonomi Kreatif Mengubah Dunia. Dan di sini bisa dipakai kapanpun, materi apapun dia pasti auto buat sesuai dengan perintah yang udah kita lakukan di awal gitu. Udah, nanti tinggal salin, terus kalian tinggal presentasiin deh di depan kelas sebagai pengajar. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita ke generator yang ketiga. Karena banyak banget jadi bingung ya. Generator ketiga, kita pilih ringkasan video YouTube aja ya. Nah, yang pertama, kalian harus buka YouTube dulu. Nah, karena tadi ekonomi kreatif, carilah materi tentang ekonomi kreatif. Setelah kalian cari ekonomi kreatif, cari video mana yang mau kalian ringkas. Nih, aku pilih video ini aja. Ekonomi kreatif bikin generasi muda aktif. Nah, ini diambil dari suatu berita ya teman-teman. Butuh waktu lama untuk kita meringkas dia kalau misalnya kita punya tugas atau apa. Nah, sini mempermudah nih. Kita tinggal salin aja linknya. Tuh lihat tuh teman-teman, ternyata ada 14 menit yang terbuang kalau misalnya kita nggak pakai AI ini gitu. Nah, habis itu kita buka aja ringkasan video YouTube tadi. Setelah kita sudah salin link itu, nah, tulislah apa yang mau kalian dapatkan dari ringkasan itu. Misalnya harus 3 paragraf gitu. Nah, yang aku tulis di sini 2 paragraf, lalu poin penting dari segi apanya yang mau kalian ini dari ekonomi kreatif. Nah, setelah itu apa? Setelah itu masukkanlah URL video atau link yang udah kita salin dari video YouTube tadi. Setelah udah lengkap ya, tadi ringkasannya mau apa aja, udah masukin, kita hasilkan deh. Nah, setelah dihasilkan, gak nunggu lama-lama, tada, masuklah ringkasan video YouTube yang kita butuhkan sesuai dengan judul yang kita mau. Semuanya ringkasannya udah sesuai dengan YouTube dan juga betul-betul rinci teman-teman. Jadi semuanya ada di sini. Menciptakan peluang baru dan meningkatkan produktivitas, pemerintah berperan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan lain-lain. Nah, tinggal salin aja yang menurut kalian penting, atau kalau misalnya semuanya penting, tinggal salin di bagian bawah. Udah selesai. Selanjutnya kita ke generator yang lain. Aku bakal tunjukin gimana caranya kita buat rencana pembelajaran yang menurut orang tuh susah banget buat rencana pembelajaran karena nggak pengalaman atau mungkin nggak tahu ya bentuknya kayak gimana. Nah, AI ini mempermudah rencana pembelajaran model 5E, elaborasi, evaluasi, dan lain-lain. Nah, kayak tadi sama, kita pilih dulu tingkat kelasnya. Aku pilih kelas 11. Lalu topiknya ekonomi kreatif. Nah, apa aja yang di dalam ekonomi kreatif itu? Nah, di sini aku ketik fungsi, manfaat, terus hambatan, setelah itu masuklah di kustomisasi tambahan, atau ini opsional ya teman-teman, kalian bisa pakai atau enggak. Nah, kalau aku sih mau pakai ya. Kalian mau ada apa di kelas? Misalnya di kelasnya maunya tatap muka. Nah, itu klik aja, ditulis aja tatap muka, biar setiap item-item yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kayak aku nih tatap muka di kelas, terus maunya ada pembentukan kelompok. Nah, diketik aja, kalian perintahkanlah AI ini untuk menyesuaikan kebutuhan kalian dalam kelas. Lalu ada ice breaking, karena biar nggak bosan ya, apalagi di kurikulum merdeka ini. Nah, kasih standarnya apa atau kurikulumnya apa. Kalau yang di sini karena kita kurikulum merdeka, makanya aku ketik kurikulum merdeka. Setelah itu tidak menunggu terlalu lama, muncul. Tada. Nah, setelah muncul, nah ini masih berupa bahasa Inggris.
Walaupun tadi kita udah ganti ke bahasa Indonesia di awal atau di home, tapi teman-teman untuk rencana pembelajaran ini memang dia berbasis bahasa Inggris. Terus gimana caranya biar kita ubah ke bahasa Indonesia tapi pakai AI ini juga, biar nggak usah capek-capek muter-muter ke yang lain. Kita salin dulu dari si rencana pembelajaran tadi, terus kita cari nih generator yang mempermudah, generator penerjemah teks. Nah, kita klik lah. Habis itu kita tulis bahasa apa yang mau kita ambil. Nah, kita kan bahasa Indonesia ya, tadi kan bahasa Inggris, kita ubah ke bahasa Indonesia. Terus teksnya yang tadi kita udah salin, nah ditempel ke sini, di paste. Habis itu hasilkan. Setelah dihasilkan, tada, muncul dia sesuai dengan kebutuhan kita, bahasa Indonesia. Ini jelas banget teman-teman, ada diskusi kelasnya, evaluasinya, refleksinya, bahkan standarnya selaras dengan apa yang sudah kita perintahkan ya. Pembentukan kelompok 4-5 orang, terus diskusi kelasnya 5 menit dengan meringkas riset. Wah, lengkap banget. PBL ini tinggal disalin aja, habis itu kalian tinggal buatlah berbentuk tabel lebih rapi ya dibandingkan ini. Dan kalian bisa tahulah bagaimana tahapan-tahapan kalian dalam kelas agar tidak bosan, teman-teman. Tentunya setiap langkah-langkah yang kalian ambil dari rencana ini sangat akan membantu kalian. Selanjutnya generator yang aku pilih di sini ada pembuat tugas. Ya, gak mungkin kita dari tadi bahas gimana caranya buat pilihan ganda, buat apa, tapi kita nggak tahu nih buat tugas yang lebih berkesan, tugas yang lebih complicated. Nah, di sini kita hanya akan memberi petunjuk tugas kepada AI ini secara implisit tentunya. Bagaimana kalian deskripsikan apa aja yang mau dicari oleh si peserta didik. Nah, perintahnya gitu teman-teman. Aku di sini buat carilah 2 buah jurnal yang membahas ekonomi kreatif. Wah, sulit nih ya teman-teman. Tapi nanti si AI ini akan meringkasnya lebih sederhana dan mudah dimengerti ya. Nah, kreatif di Indonesia tentunya, bukan di luar negeri. Nah, mulai dari dibentuknya hingga apa dampaknya bagi negara. Lalu pokoknya ini perintahnya harus lengkap ya. Bandingkan kekurangan dan kelebihan dari kedua jurnal tersebut. Dan simpulkan. Dah, kita tinggal klik lah. Dah nih. Bahkan dia ngasih langkah-langkah yang harus kita ambil secara terstruktur. Kita cari dulu jurnalnya, pilih dulu jurnalnya harus yang kayak gimana. Terus kita harus apa nih? Mengedit, merevisi lagi. Ini benar-benar semuanya ada di sini. Setiap tugas-tugas itu tahapannya ada di sini. Tentunya ini mempermudah untuk kita mengambil langkah untuk kedepannya. Gimana sih caranya kita ngerjakan tugas? Biasanya banyak anak-anak Gen Z itu mikir kalau ngerjakan tugas itu bingung mulai dari mana, apalagi kalau udah numpuk semua. Tapi karena AI ini sangat mempermudah kita mengambil tahapan pertama hingga akhir. Buatlah relevan. Ini kayak gimana? Ini kita ngasih tugas sama Gen Z tapi lebih kreatif dan inovatif. Nah, misalnya ini aku pilih tingkat kelas di kelas 12. Habis itu aku tulis apa yang akan aku ajarkan. Topiknya ya teman-teman, aku tulis ekonomi kreatif. Terus habis itu aku perintahkan dalam pertumbuhan ekonomi negara sesuai standar kurikulum merdeka.
Setelah itu aku masuk ke deskripsikan siswa. Nah, aku harus mengenal dulu memang siswaku itu seperti apa yang dibutuhkan. Gimana cara gaya belajarnya, apakah mereka selalu butuh gitu yang berhubungan dengan sosial media. Nah, kalau aku di sini bikinnya karena banyak anak-anak yang makin suka TikTok, aku bikin suka TikTok, kreatif. Terus rata-rata bisa dijelasinnya karena gaya belajar yang kinestetik. Dah, hasilkan. Setelah dihasilkan, muncullah ide-ide. Bahkan sampai berapa ide nih? Banyak ya, sampai 3 ide. Nih, yang pertama adalah proyek video TikTok. Kreatif. Nanti ada di situ tulisnya tujuannya apa, gimana cara kegiatannya. Semuanya di situ. Contoh misalnya mereka melakukan apa yang kreatif di kehidupan sehari-hari dan banyak hal lagi. Mungkin sekian yang bisa aku jelaskan dari video ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga kalian bisa langsung make Magic School AI ini sekarang juga bisa kalian akses, dan tentunya cara kalian ngajar maupun kalian belajar lebih efisien. Sampai bertemu di video tutorial lainnya. See you.